Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Retno Septiani dan rekan saya Siti Rizka Triani. Di sini kami akan menyampaikan materi teori akuntansi mengenai konsep biaya dan konsep beban. Apa itu biaya? Menurut FASB mendefinisikan biaya sebagai berikut. Biaya adalah aliran keluar outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau bertambahnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Biaya menurut Hansen dan Mowen adalah nilai kas atau setara kas yang digunakan untuk barang atau jasa yang diperkirakan untuk membawa manfaat di masa sekarang atau masa depan pada sebuah organisasi. Biaya berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, menjamin lancarnya kegiatan operasional. Tanpa adanya biaya, maka banyak hal yang diperlukan perusahaan tidak akan terpenuhi, sehingga akan menghambat proses produksi atau operasional. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan HPP. Sebelum produk dipasarkan kepada masyarakat, harga setiap produk harus ditetapkan. Perhitungannya dengan cara akumulasi biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan sesuai target yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, penentu margin profit. Indikator penetapan margin profit dapat kamu lihat dari biaya. Jika rincian biaya jelas, maka perusahaan dapat mengukur penentuan margin profit. Yang terakhir, pedoman perencanaan pengeluaran selanjutnya. Biaya dari hasil produksi sebelumnya akan membantu dalam perencanaan keuangan periode akuntansi berikutnya. Biaya berdasarkan potensi. Yang pertama, biaya peluang. Biaya yang bisa menambah keuntungan dengan cara berinvestasi, tetapi tetap memiliki potensi mengalami kerugian. Misalnya, kamu hendak membeli gudang baru. Dalam pembelian properti, tentunya akan ada nilai investasi di masa depan jika aset tersebut akan dijual. Yang kedua, biaya hangus. Biaya pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebagai resiko pengalokasian dana tersebut. Misalnya saja, kamu menginvestasikan modal di sebuah usaha dan ternyata merugi, maka uangmu akan hilang. Selanjutnya adalah biaya berdasarkan penyaluran. Yang pertama, biaya langsung. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebuah produk atau sumber daya manusia yang terlibat di dalam proses produksi tersebut. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya yang tidak mudah dikenali atau diukur secara unit satuan, misalnya pemakaian listrik atau sewa gedung. Pengukuran biaya. Yang pertama, cost historis. Jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur jenis aktiva seperti gedung dan peralatan. Yang kedua, kos pengganti atau kos masukan terkini. Jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan. Yang ketiga, setara kas. Jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Dan yang selanjutnya, definisi konsep beban. Apa sih itu konsep beban? Menurut standar akuntansi keuangan,
Beban atau sering juga disebut dengan expense merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas. Sementara menurut Soemarso, beban merupakan aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang disandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Rizka Triani. Selanjutnya, kelompok beban. Menurut Sumarso, beban dibedakan menjadi 3. Yang pertama, beban penjualan. Yang kedua, beban administrasi dan umum. Dan yang ketiga, beban lain-lain. Beban penjualan yaitu beban yang dikeluarkan untuk memasarkan suatu produk, seperti kegiatan promosi, penjualan, dan pengangkutan barang. Yang kedua, beban administrasi dan umum, yaitu beban yang bersifat umum. Dan yang ketiga, beban lain-lain, yaitu seluruh beban yang dikeluarkan tidak ada hubungan secara langsung dengan kegiatan perusahaan. Perbedaan biaya dan beban. Secara umum, biaya adalah sumber ekonomi yang harus dikeluarkan agar bisnis tetap lancar. Sedangkan beban, penurunan nilai ekonomi berupa pengeluaran. Dalam laporan keuangan, biaya dicatat dalam laporan neraca, sedangkan beban dicatat dalam laporan laba rugi. Berdasarkan periode akuntansinya, biaya lebih dari 1 tahun, sedangkan beban kurang dari 1 tahun. Dari jumlah rupiahnya, biaya lebih besar, sedangkan beban relatif lebih kecil. Berdasarkan manfaatnya, biaya mempengaruhi nilai pendapatan, sedangkan beban untuk sumber manusia. Contoh biaya yaitu laptop, sedangkan beban yaitu biaya internet. Perusahaan membeli laptop agar bisnisnya tetap lancar. Tetapi dengan perusahaan membeli laptop, perusahaan juga harus menanggung beban yang lainnya, yaitu seperti biaya internet. Berdasarkan periode akuntansinya, laptop memiliki umur lebih dari 1 tahun dan termasuk aktiva sehingga akan dicatat dalam laporan neraca. Sedangkan biaya internet memiliki umur kurang dari 1 tahun dan biasanya bulanan. Maka biaya tersebut akan masuk di dalam laporan laba rugi. Dan jika dilihat dari jumlah rupiahnya, harga laptop lebih besar daripada biaya internet. Konsep penandingan dan matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Patton dan Littleton mengungkapkan, masalah utama dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah kelayakan, bukannya pengukuran fisik. Dasar penandingan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Dan yang ketiga, pembebanan segera. Hubungan sebab akibat yaitu hubungan yang paling ideal atau dasar yang paling ideal karena barang dan jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Oleh karena itu, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung. Contoh dari biaya yang dapat ditandingkan dengan dasar penandingan langsung adalah biaya komisi penjualan, gaji dan upah, serta kos barang terjual.
Apa sih masalah yang akan timbul dalam penandingan ini? Ada 3. Yang pertama, identifikasi cost produk. Di sini kita harus mengidentifikasi antara cost produk langsung dan tidak langsung. Yang kedua, biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Contohnya, biaya penjualan dan biaya administrasi. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Contohnya jika perusahaan memberi garansi dan biasanya garansi tersebut akan terjadi atau akan dibebankan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematis dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk tetapi periode. Apabila manfaat kos suatu aktiva lebih dari satu periode, maka kos tersebut dialokasikan secara sistematis pada periode yang menikmati manfaat tersebut. Depresiasi aktiva tetap merupakan contoh alokasi sistematis. Masalah yang sering muncul dalam alokasi ini adalah banyaknya metode alokasi yang dapat digunakan dalam proses alokasi kos seperti garis lurus, output produksi, dan jumlah angka-angka tahun dan sebagainya. Yang ketiga, pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan biaya atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka biaya langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Contohnya, pencatatan terhadap biaya iklan. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.